Kalian tahu nggak sih, ada perusahaan yang bertahan lebih daripada 1 abad karena adanya belief system. Belief system yang gue maksud di sini itu adalah core value mereka. Dan lo tahu nggak sebenarnya, ada jualan yang paling laku berabad-abad dan masih tetap laku sampai hari kiamat. Karena apa? Karena yang diberikan adalah belief system, yaitu jualan agama. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten kali ini bakalan menarik banget. Kenapa gue bilang jualan agama itu udah pasti laku? Seumur hidup sampai hari kiamat pun tetap laku. Ya karena agama adalah sesuatu yang kita yakini. Maksudnya bukan literally jualan ya. Yang gue maksud adalah agama menawarkan sebuah belief system yang membuat pengikutnya menjadi lebih guided dan lebih baik kehidupannya. Jadi udah pasti agama yang kita anut membawa kita ke arah yang lebih baik. Maka dari itu penganut dan pengikutnya selalu setia dan loyal membela karena konsistensi kebaikan yang agama tawarkan terhadap penganutnya. Bisa nggak ya kita terapkan belief system ini ketika kita membangun perusahaan? Jadi seperti salah satu perusahaan makanan raksasa di dunia, yaitu Danone. Dan Danone menerapkan belief system atau core value ini ke setiap pelanggan dan karyawannya. Beberapa waktu lalu produk-produk dari Prancis sempat diboykot di seluruh dunia. Karena apa? Karena sikap Presiden Prancis, yakni Emmanuel Macron, yang waktu itu tidak menghiraukan alias tidak menggubris peringatan umat Islam sedunia dengan membiarkan penerbitan karikatur Nabi Muhammad SAW. Gue pribadi pastinya marah, kesel. Tapi bukan ranah gue untuk membahas itu. Sekarang gue mau bahas tentang salah satu perusahaan yang terdampak dari hal itu, yaitu Danone. Lagi pula, lo jangan asal boykot. Emang Danone tuh dari Prancis? Emang sih pabrik terbesar mereka yang pertama dibangun di Prancis, tapi Danone sendiri sejarahnya berawal dari negeri Matador Spanyol. Dan yang punya hak boykot itu pemerintah, yang punya kuasa, yang punya pertimbangan, bukan individu. Walaupun boleh-boleh aja sih kalau pribadi lo pengen nggak mau beli lagi produk-produknya. Tapi untuk mengajak, apa lo udah tahu maslahat dan mudorotnya? Gue nggak akan bahas mengenai ini lebih dalam lagi karena nggak ada gunanya, tapi gue akan ambil sesuatu yang bermanfaat buat lo, pelajaran, dan gue akan share ke kalian semua kisah perusahaan yang eksis di skala global dan telah bertahan selama lebih dari 1 abad. Kalau kita cerdas daripada sumbu pendek, mending kita ambil pelajaran dari mereka. Why we hate them? Why don't we learn from them? Danone itu perusahaan global yang produksi makanan dan minuman kemasan. Siapa sih yang hari gini nggak pernah mengkonsumsi produk-produk dari Danone? Mulai dari air minum kemasan seperti Aqua, Fit, Mizone, Evian, dan produk susu bayi ada Nutrilon, SGM, Bebelak. Dari bayi sampai orang dewasa udah pernah mengkonsumsi produk Danone kan? Mau heran tapi ya ini Danone. Ya gimana nggak takjub sama perusahaan yang satu ini? Rata-rata semua produk yang mereka produksi mampu diterima sama konsumen dengan baik lagi. Kisah Danone dimulai pada tahun 1919 di Barcelona, salah satu kota yang berada di negeri Matador yaitu Spanyol. Kalian harus tahu sejarah menarik dari perusahaan ini. Perjalanannya dimulai dari terlahirnya sebuah produk yang dibuat dari keresahan seorang pria yang bernama Isaac Carasso. Dia ingin membuat perubahan positif di akhir Perang Dunia Pertama, di mana di zaman itu banyak orang yang menderita gangguan usus karena kekurangan gizi. Rata-rata menyerang anak-anak akibat kebersihan yang buruk di zaman itu. Siapa sih Isaac Carasso ini? Dia adalah seorang dokter yang tertarik pada karya seorang ilmuwan Rusia, Elie Michniko, pemenang hadiah Nobel dalam bidang kedokteran dan khususnya perkembangan dalam probiotik. Dan pada tahun 1919, Elie Michniko menambahkan fermentasi laktat ke dalam yogurt yang bermanfaat untuk kesehatan dan pastinya sudah teruji secara klinis. Dari sinilah si Isaac Carasso ini membuat yogurt dengan nama Danone. Nama ini diambil dari nama panggilan putranya yaitu Daniel Carasso. Nah, Isaac melihat manfaat kesehatan dari yogurt dan merasakan peluang bisnis. Mengingat di saat itu meningkatnya penyebaran penyakit di awal tahun 1900-an. Nah, dari sini Isaac Carasso udah memulai usahanya dengan core value dan belief system yang baik dan mulia. Juga akan bermanfaat untuk masyarakat secara luas. Nah, ini adalah lesson yang sangat fundamental untuk kita tiru. Bukan hanya nyari duit, tapi memberikan kebermanfaatan. Isaac Carasso pun mulai menjual yogurt Danone ke apotik-apotik. Sebuah produk sederhana dengan tujuan sederhana, yaitu meningkatkan kesehatan orang banyak. Namun siapa sangka hal yang sederhana berdampak luar biasa. Dari menjajakan produk ke apotik-apotik kecil, bahkan sekarang menjadi salah satu perusahaan multinasional. Nah, ngomongin perusahaan multinasional, pas banget kalau kita belajar dari ekspansi Danone yang tidak terburu-buru dalam mengekspansi produknya. Kalian bayangin, butuh waktu 10 tahun. Iya, 10 tahun. Dimulai dari Daniel Carasso bergabung dengan bisnis keluarga, lalu Danone membuka pabrik pertamanya pada tahun 1929 di Prancis dengan nama Société Parisienne du Yogurt Danone, yang artinya perusahaan yogurt Danone Paris. Sebuah pabrik yang serba modern dan lengkap, dan hal ini inline banget sama komitmen Danone terhadap inovasi produk. Daniel mampu menghasilkan yogurt yang memiliki manfaat kesehatan yang nyata, mengandung bahan-bahan berkualitas tinggi, dan secara ilmiah merupakan produk yang lebih baik. Dalam perjalanan Daniel mencari produk sehat yang lebih baik, Daniel pun mulai bekerja sama
dengan semakin banyak profesional medis. Salah satunya Cow & Gate, perusahaan yang ikut mengembangkan formula khusus seperti Frailac untuk bayi prematur. Dan kalian kalau mau gue ceritain sejarah perusahaan susu bayi pertama di dunia ini yaitu Cow & Gate, komen di bawah ini. Ini sih parah sih. Dari penjual alkohol yang tadi diwarisi oleh orang tuanya, dia jualan wine, bourbon, bir dan lain-lain. Dia tuh merasa bahwa produk itu merusak dan tidak baik, lalu ditumpahkan gentong-gentong minuman keras itu, dan dia jadi penemu susu bayi pertama di dunia. Jadi jangan lupa komen, oke? Menarik banget nih ceritanya. Kita balik lagi ke Danone. Selama Perang Dunia Kedua pada tahun 1942, Daniel Carasso akhirnya memperluas Danone melintasi benua Atlantik dan menetap di New York. Dia mengubah Danone menjadi Danone. Kenapa nggak dinamai Danone? Malah berganti nama menjadi Danone. Jadi perubahan nama Danone agar secara pengucapannya lebih friendly bagi orang lokal di Amerika. Sampai saat ini kita udah belajar poin yang kedua. Setelah yang pertama tadi kita belajar tentang konsisten terhadap core value, yang kedua ini kita belajar tentang brand agar gampang diingat, harus mudah diucapkan. Kalau kita bikin brand dengan nama yang sulit disebut, pasti jarang banget kan yang ingat sama brand tersebut. Namun, ekspansi di Amerika menjadi perjalanan yang menantang karena tidak banyak orang yang aware tentang kesehatan. Kesuksesan pun datang ketika Danone pada akhirnya memodifikasi produknya dengan menambahkan esen stroberi untuk sentuhan manis di dalam yogurt Danone. Jadi dulu yang mikir yogurt Danone untuk kesehatan pasti rasanya nggak enak, terlalu clean, bahkan rasanya hambar. Danone pun melakukan inovasi produk, jadilah yogurt sehat, enak dan menarik dengan tampilan yang lebih berwarna. Nah, dari sinilah Danone mengalihkan fokusnya dari apa yang mereka produksi menjadi apa yang diinginkan oleh pasar, walaupun tetap pada core value mereka atau belief system mereka, yaitu produk yang menyehatkan. Dan pastinya juga kita harus belajar dari kesuksesan Danone. Suksesnya mereka menganalisa permintaan konsumen yang berbeda. Danone juga berhasil dalam mengelola resiko, seperti ketika mereka melakukan verifikasi dalam menawarkan produk-produk baru, seperti riset mereka ke market dan lain sebagainya. Mereka sangat fokus terhadap produk-produk yang cocok dengan core produk mereka. Dan itulah kenapa mereka fokus terhadap kesehatan, makanya mereka produksi nutrisi dan makanan bayi juga. Tidak hanya dalam perluasan produk, fokus inti ini terus diperhatikan ketika mereka dengan cepatnya mendivestasikan bisnis saus dan biskuit yang sebelumnya mereka akuisisi. Ya, contohnya seperti biskuit Jacobs. Mereka juga memanfaatkan potensi dari kemajuan digitalisasi lewat teknologi dan AI untuk meningkatkan hasil. Nah, berbicara mengenai ekspansi dan teknologi, jangan buru-buru scale up atau buka cabang di sana-sini sebelum kita bisa rapi dalam mengelola bisnis kita. Jadi sistem yang belum terintegrasi justru membuat bisnis kalian jadi berantakan. Dan ini relate banget sama konsep dari Zahir ERP. Yes, Zahir ERP mampu memberikan solusi yang terintegrasi untuk seluruh lini bisnis dan departemen di perusahaan kalian. Kalian pasti butuh banget software kayak gini. Implementasinya cepat dan after sales service-nya juga jangan diragukan lagi. Sudah pasti di-maintain dengan baik. Dan yang terpenting, flexibility customization-nya bisa disesuaikan dengan kebutuhan bisnis kalian. Zahir ERP punya banyak fitur unggulan, mulai dari Analytics Business Intelligence, Digital Approval, Application Programming Interface. Semua itu terintegrasi dan dapat disajikan reportnya secara real time. Nah, tunggu apa lagi? Buruan scan QR di bawah ini atau klik link di description. Yang scan sekarang dapat free konsultasi tentang permasalahan perusahaan kalian dengan CEO Zahir langsung yang juga mentor saya, Dr. Muhammad Ismail dan timnya. Sudah lebih dari 100.000 pebisnis yang mengembangkan perusahaan mereka bersama Zahir. Zahir ERP taking you to the next level. Nah, kita balik lagi ke Danone ya. Dari kisah Danone, kita belajar bahwa konsisten terhadap core value perusahaan dan pelanggan lah yang harus menjadi fokus utama. Danone tidak hanya fokuskan kepuasan pelanggan aja, tapi Danone juga memperhatikan kepuasan Danoners. Danoners adalah sebutan untuk semua pegawai di perusahaan Danone. Unik kan? Danone menjaga komitmen kepada karyawannya dengan membangun lingkungan kerja yang memanusiakan manusia. Hal-hal ini yang menjadi concern Danone untuk karyawannya. Jadi selain benefit yang menyejahterakan karyawan, lingkungan kerjanya pun menyenangkan, terbuka dan dekat satu sama lain. Dan yang terpenting, sikap kepemimpinan Danone yang harus berkomitmen terbuka, memberdayakan SDM dengan baik, dan mereka concern banget sama kesehatan Danoners. Danone pun menjadi tempat bertumbuh untuk karyawan dan pelanggannya. Bukan hanya itu, Danone pun memastikan cakupan kesehatan untuk semua karyawannya. Dan hal inilah yang membuat Tirto Utomo tertarik bekerja sama dengan Danone untuk mengembangkan produk minuman kemasan pertama di Indonesia, yaitu Aqua. Tirto Utomo sangat tertarik dengan core value yang menjadi acuan perusahaan Danone, yaitu tentang misi Danone untuk menghadirkan kesehatan melalui makanan dan minuman kepada sebanyak mungkin orang, dan pastinya tidak berdampak terhadap lingkungan alam yang harus kita lestarikan juga. Jadi tidak semua perusahaan memikirkan keuntungan yang besar, namun kita belajar dari Danone. Mereka ingin membuat manfaat untuk orang banyak, dan disinilah kita udah melihat belief system yang diyakini oleh Danone, dan pastinya Danone pun besar menghadapi tantangan untuk membangun value tersebut. Kayaknya menarik juga nih, next kita bedah perjalanan Tirto Utomo bertemu dengan Danone dan melahirkan produk minuman kemasan pertama di Indonesia. Tahu nggak sih, Aqua dulu bahkan dikasih gratis aja orang nggak mau, nggak percaya, sampai sekarang jadi minuman yang galon-galonnya nih ada di kantor-kantor kita, di rumah-rumah kita. Itu tuh luar biasa. Misinya mereka, keresahan yang dibangun di awalnya, wah
wah luar biasa banget. Nah kalau lo mau tahu cerita tentang Aqua ini, komen di bawah, gue akan bedah tentang Aqua. Kembali lagi ke Danone, work-life balance perusahaan di Danone juga sangat royal dalam memberikan cuti bagi karyawan wanita yang melahirkan hingga 6 bulan dan 2 minggu penuh bagi karyawan pria yang istrinya melahirkan. Aturan ini sudah dibuat jauh sebelum pembaharuan rancangan undang-undang kesejahteraan ibu dan anak. Mereka sudah menerapkan aturan ini sejak tahun 2016. Dan yang menariknya, cuti melahirkan bukan hanya untuk karyawan wanita saja, tapi karyawan pria juga diberikan cuti melahirkan untuk mendampingi istrinya. Keren banget kan? Jadi benar-benar mereka tuh peduli banget sama Danoners. Bahkan hari ini dengan tagline Danone One Planet One Health, Danone terus mengembangkan produk berkualitas yang terbuat dari bahan-bahan alami untuk melindungi kesehatan manusia dan packaging yang ramah lingkungan untuk menjaga planet kita dari solid waste yang berbahaya. Dan perusahaan ini pun semakin berkembang dengan teknologi-teknologinya. Nah, diversifikasi yang dilakukan juga dijaga sedemikian rupa agar tetap sejalan dengan core bisnisnya, supaya bisnis Danone tetap berada di jalur produk yang mengutamakan kesehatan seperti nutrisi dan makanan bayi. Yuk lebih kenal dekat lagi dengan pelanggan kita, agar kita bisa menawarkan produk-produk dan memberikan pelayanan yang tepat untuk pelanggan kita. Dan juga ingat, keberhasilan Danone tidak lepas dari konsistensi mereka terhadap core value mereka, dan itu penting. Apakah perusahaan yang lo punya sekarang, atau bisnis yang lo punya, atau perusahaan tempat lo bekerja sudah menerapkan core value sebagaimana Danone menerapkannya? Nah, next week tulis di komen ya, mau bahas apa lagi kita.